Liar. Aduh, buset suara lo. Akhirnya. Gede ya. Hai. Lagi ngapain lo, Im? Kok gambarnya nggak lagi ini tadi lagi apa sih tadi? Lagi di situ lagi depan lagi habis sholat. Oh, habis sholat. Udah kelar kan tapi sholatnya? Udah dong. Oke, oke, oke. Gitu. Apa kabar sih? Semua orang menanti-nanti hari ini Baim beneran jadi live atau enggak? Iya maaf. Jadi. Apa kabar, Im? Baik dong, aku Mbak Susan. Aduh, Gila, dia selalu manggil gue Mbak Susan loh, Mbak harusnya Susan. Susan ya. Padahal nama gue di handphone lu apa? Coba kasih tahu. Hah? Nama, Susan. Udah gede mau jadi apa? nah itu dia, namanya Susan Bahtiar di teleponnya, di handphonenya Baim Wong. Susan kalau gede mau jadi apa? Tahu nggak yang itu Jadi apaan? Itu tahu nggak apa? apa? Yang Boneka mana? Susan. Ya tahu Boneka lah, Susan. Oh, tahu tahu ya ya. lah. Kayaknya umurnya tuaan gue daripada tuaan lo deh, Im. Oh iya benar benar benar. Im, Iya Mbak Susan apa? Iya. jadi kemarin ini kasih penjelasan dulu dong. Kenapa lu tiba-tiba nggak hadir beberapa minggu yang lalu? Semua orang tuh Lupa menanyakan. apa lagi? Nggak ada alasan kecuali lupa. Nggak Lupa ada ya. alasan kecuali lupa. Padahal Terus abis apa abis itu? abis gua IG live, lu tuh IG live loh. Masa? Yang mana? Iya, IG Live apa? iya jadi IG abis Live gue itu giveaway ya? iya kali, iyalah kali. Karena Iya. gue bilang gini, Caca Baim nggak hadir. Terus Caca bilang, hah? Dia lagi IG live sekarang. Iya, jadi kemarin itu alasannya tepat tuh ketika aku lagi mau apa, kan namanya Mas Susan juga. Deh, ini apa ya? Pas aku klik, astaga, aku bilang udah mau ngomong apa, bingung aku juga. Cuma bisa bilang minta maaf, tapi udah 10 menit, aku udah live, bingung lah mau ngomong apa. Dan ini kan handphonenya tahu sendiri sudah nyebar kemana-mana. Oh gitu. Iya, Jadi, jadi aku silent terus, nggak pernah nyalain. oh, jadi handphone lu yang bener kasih tau gue dong yang mana. Jangan handphone yang udah Nanti kesebar. aku kasih nomor teleponnya ya, nanti aku kasih lagi ya. Ya, ya. Ya. Oke. Terus, Hai. jadi sekarang sibuk apa? Selama pandemi ngapain aja sih? Mbak Imong, kayaknya masih jalan terus nih. Aku pandemi itu paling kerja, terus ngapain lagi ya kecuali Masa pas kerja. lama pandemi kemarin itu nggak stay at home emangnya? Masih kerja di luar, tapi swabnya rajin banget seminggu sekali. Oh gitu. Jadi Hmm. dari bulan Maret itu yang Indonesia udah mulai lockdown PSBB itu lo masih kerja? Kerjanya kalau sekarang kan untungnya kan kalau vlog itu lebih ke ya udah kalau misalnya pandemi family, tapi kan ada acara TV yang kadang-kadang kita harus keluar ya. Waktu itu Mm-mm. juga menanyakan ke TV gimana ya baiknya, dan akhirnya ya protokol yang 3M itu selalu jaga, kayak masker, cuci Oke. tangan, menjaga jarak selalu di mana-mana. Mm-mm. Jadi tapi kita menjaganya juga seminggu sekali kita swab terus supaya ya aman. Gitu. Tapi kan lo kan ada anak ya, ada si Kiano. Nggak takut tapinya. Sebenarnya sih kalau aku prinsipnya itu menjaga banget, tapi kembali lagi ya imun sama mungkin apa yang dibilang keyakinan, kepercayaan ya. Hmm. Kadang-kadang emang nggak ada pikiran sama sekali untuk bakal kena atau nggak apa, itu ngebantu banget sih dibandingkan kita Mm-mm. dengan keluar udah takut banget ya. Think Jadi malahan positif ya. iya, malah kebanyakan orang kadang-kadang kalau begitu kena. Jadi kadang yang suka berpikiran seperti itu Paula sih. Paula kadang-kadang suka aku tuker, hati-hati nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan, Hmm. kalau aku juga di luar juga parah banget kok istilahnya. Kalau ngelihat aku di luar juga, orang disuruh jauh, habis itu masuk mobil disemprot lagi, semprotannya juga beda. Jadi memang kita menjaga, tapi untuk pemikiran, apalagi di luar kan kadang-kadang orang mau salaman, bingung juga. Mm-mm. Kadang-kadang Mm-mm. kita udah gini, dia nyosor nggak mungkin kita ini ya. Di situ udah berpikiran, ya udah lillahi ta'ala aja deh. Ya, kita mau gimana, bingung. Itu juga, tapi selalu menjaga protokol tuh, ya jaga banget lah. Hmm. Oke, Im, kalau di IG gue kan nyantai-nyantai aja nih ya. Sebenarnya kan kita kan pengen taunya nih, Mbak Im Wong gitu loh. Kalau followers lu yang
wah yang tergila-gila sama lo pasti udah tahu jalan hidup lo lah istilahnya gitu kan. Heeh, Bener gak? heeh. Nah, tapi kan mungkin di followers gue apa namanya mungkin beda gitu. Secara umur kita kan bedanya udah hampir 10 tahun. Enggak deh, enggak nyampe 10 tahun sih. Kayaknya lu lahir 81 ya? Cuman satu. Iya, gue kan 73. Jadi ya beda 8 tahun lah. Beda 8 tahun mungkin dunianya juga beda. Nah, mereka juga mungkin mau tahu sih sebenarnya Mbak Im Wong gitu loh. Awal mula sebenarnya lo tuh di dunia entertainment sebenarnya mulai dari apa sih, Im? Oh, awal mula itu ditawarin sama orang lagi di mana di mall tahun berapa itu ya 2000 nggak salah. Mm-mm. Ditawarin di Multivision pertama itu Mm-mm. sinetron, habis Mm-mm. itu mulai singkat cerita mulai sinetron 2001, habis itu sama Raffi. Dia Mm-mm. juga baru Oh, mulai. oh gitu. Tahun 2000-an Iya, tuh. barengan barengan sama dia. Oh, Terus habis oke. itu 2003 berhenti. 2003 berhenti gara-gara ngerasa nggak nyaman lah. Ngegrogian terus. Masa sih Nervous lo terus bisa kalau di depan grogian? kamera. Iya bener. Kayak nggak nyaman lah di Serius. depan kamera. Akhirnya ya udahlah. Berhenti aja. 2003 ngapain kita ngelakuin kerjaan yang kita nggak suka gitu loh. Tapi dapat uang banyak tapi nggak suka ngapain. Akhirnya berhenti lah. Nah, mulai lagi 2005, 2006 dan itu baru belajar yang namanya acting itu apa, buku, beli semua di waktu itu nemuin tempat buku bagus itu di tim ya, buku lama semua di tim. Heeh, heeh, heeh. Mm-mm. Gila, jadi seorang Mbak Im Wong tuh belajar acting nih ceritanya dulu. Sampai belajar. Belajar, itu Tapi otodidak, Im. belajar banget. Enggak, waktu dulu belajarnya tuh benar-benar nyari. Ternyata kan di Indonesia itu memang minim banget ya pengetahuan mengenai acting itu buku aja sampai nggak ada ya sampai saya Mm-mm. hafal. Oh, buku yang paling bagus itu persiapan seorang aktor lah buku biru itu Stanislavski. Cuman satu buku itu yang jadi panutan saya sih untuk acting dan akhirnya setelah beberapa tahun adalah namanya Eka Sitorus, habis itu juga di Repeated buat. Saya ikut Mm-mm. semua, Mm-mm. Oh ikut ya? semua mau tahu mereka tuh eh, acting itu menurut mereka itu seperti apa, latihannya bagaimana, dan setiap orang itu beda-beda. Pernah Mm-mm. siapa bilang ya, pokoknya kalau misalkan belajar acting juga hati-hatiin, karena setiap orang itu punya metode yang beda-beda. Takutnya ketika kita pakai metode yang itu nggak sesuai dengan kita, acting yang udah bagus jadi jelek, gitu. Mm-mm. 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 Terus jadi selama lu jeda, kan lu mulai 2000, terus tiba-tiba berhenti. Nah, selama jeda itu Hmm, ngapain? Lu bilang kan tadi kerja. Kerja yang lu nggak suka tuh kuliah, ngapain? Kuliah. kuliah, kuliah lagi, Oh, kuliah lagi. kuliah di Mustopo. Ambil? Ambil Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi lucunya tuh Oh. salah dari Atma, waktu itu Mustafa komunikasi, yang di Atma itu Fakultas Ilmu Atma. Jadi di Atma dulu baru di Mustopo. Jadi di Atma itu jelek banget nilainya. Habis Serius itu lu pas anak sudah Atma? berhenti Atma. Oh iya, gue juga Habis anak itu Atma. oh masa Iya, gue lulusan Atma, Atma Jaya. susah banget, Masa sih? susah. Heeh. Pokoknya Terus, terus. parah lah waktu itu juga males. Dan 2003 itu ketika berhenti janji sama papa, janji deh IP-nya waktu itu bilangnya 3 waktu itu, janji pengen 3, mau kuliah lagi tolong bayarin. Tapi sudah kuliah lagi Mustopo dan alhamdulillah 3 pas waktu itu IPK-nya. Tapi setelah itu dapat Oh ya? nggak punya uang akhirnya kerja lagi. Oh, oke, oke. Nah, berarti awal 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 abis apa abis pertama kali itu sinetron doang apa udah film? Sinetron dulu. Belum sinetron terus, orang film susah, orang sinetron susah banget masuk film. Oh ya? Masa sih? Susah banget, Masa sih? susah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya sinetron itu direndahkan lah sama semua kalangan. Oh Jadi ya? tapi tidak menyalahkan sih, iya, karena sinetron itu sangat industri sekali ya, orang yang serius di situ juga kehitung lah pakai jari dia yang Mm. yang seneng banget sama acting itu siapa, terus juga yang mau cari uangnya doang siapa, terus atau enggak ya begitulah, karena sinetron gampang banget orang naiknya ya cuma dengan Ya, main ya, ya, ya.
gimana. Tapi orang ke film itu orang film nggak percaya sama orang-orang sinetron. Mm, 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 Jadi mm. pas ada kesempatan tuh aku langsung ini aja, istilahnya. Kalau orang-orang yang punya apa kemauan untuk hebat tuh cuman kesempatan aja sih. Dan kesempatan Mm-mm. itu lama banget saya dapetnya dan akhirnya ketika dapet udah benar-benar main yang benar-benar ya yuk kita buktiin nih kalau emang kita bisa gitu. Akhirnya udah dari satu film ada yang lihat satu film ada yang lihat satu film ada yang lihat gitu. Dan film pertama tuh Dilema ya kalau nggak salah ya, Iya, bukan? Dilema. Dilema. Waktu itu pertama kali film Dilema langsung juga dapat penghargaan di situ. Habis Hmm. itu dari Dilema langsung tuh nggak dikasih lagi main film sinetron lagi. Nah, habis itu barulah sebenarnya Mas Riri itu bener-bener ini loh apa sutradara yang gue incer banget dari dulu gue mau sama dia gimana caranya ya gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini yang seru nih. Karena kan kita kan bareng main bareng di Bebas. Iya, Terus jadi iya. awal mulanya lu di Bebas tuh gimana sih lu ditawarin gitu? Tawarin, tawarin. Jadi yang ditawarin juga banyak banget sih dan itu pas waktu casting juga yang ada berdebat ya, berdebat sama siapa si Ana ya, siapa? Hana-hana. Yang kecil tuh Hana-hana. Ana berdebatnya ini karakternya gay, banci, apa apa nih gue bilang Cowok tapi kan feminin aja gitu. karena mainan beda-beda, gue nggak ngerti nih. Udah terus Hmm. berdebat terus. Tiba-tiba nggak tahu kenapa yang dipanggil untuk kedua kali, gue dipanggil lagi kedua kali. Gue bilang nggak bisa, gue lagi di luar, nggak bisa ini. Ya, emang bukan jodoh kayaknya ya. Aduh, kalau gue mau banget bilang gitu sama si Mm-mm. Bunda. Ya, Mm-mm. bukan jodoh lah, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba nggak pakai casting kedua, dia tetap mau. Tim kayaknya Oke. lu deh. Hah? Masa? Gue bilang, udahlah, habis itu udah main. Lucunya tuh pas main tuh emang kita kan dari awal emang mau sama mereka yang mau tahu direct dia gimana, Mm-mm. industri film dia itu membawanya seperti apa, marketingnya segala. Saya tuh suka belajar, benar-benar suka belajar orangnya, Mm-mm. ngeliatin banget lah. Nah Mhm. pas waktu itu ada satu momen lagi duduk sama Mbak Mira Lesmana di mana di set yang awal, inget banget tuh set kantor yang ada yang waktu berantem sama situ ini. Nah, iya, itu juga ntar gue mau tanya. Karena Indri udah sempat cerita waktu 2 minggu lalu. Jadi di situ sempet lagi ngobrol gitu sama Mbak Mira, ngomong semua tuh anak-anaknya lagi berdua. Saya tuh bener-bener loh cita-cita main di sini dan gak kerasa udah panjang ngobrolnya. Ngomong apa gitu, agak-agak berkaca-kaca. Nggak tahu dia itu nganggepnya itu gua berlebihan atau enggak, tapi memang gimana ya kalau kita main sama orang yang didambain sama kita tuh kayak mana gitu sampai pokoknya harus ngomong sama Mas Riri juga ngomong waktu pas sudah terima penghargaan juga ya ngomong sama Mas Mm-mm. Riri bilang hal yang sama seneng banget ketika saya dapat ini sama orang yang saya benar-benar banggain dan idamin banget karena emang Mm-mm. ketika ditanya siapa lu mau sutradara siapa pasti Mas Riri karena menurut saya aneh ya maksudnya istilahnya dia Kenapa sih? bisa jago lah Kenapa? hebat banget lah. Kenapa? Alasan utamanya kenapa mau mau didirect sama Mas Riri, mau diproduserin sama Mbak Mira? Sebenarnya alasan utama lu, maksudnya kan lu tadi bilang kan, gue ngedambain banget nih kalau sampai ditawarin main film sama mereka gitu. Why? Pasti kan nggak lain dan nggak bukan filmnya. Semua Iya. film dia nggak tahu kenapa satu komersial satu enak ditonton selalu dari semua Hmm. filmnya dia. Nggak tahu kenapa dia itu komersial perfect sama bisa ditonton dinikmati. Kadang-kadang film yang festival juga kita nggak bisa nikmati, film Hmm. komersial juga kadang-kadang kerendahan. Tapi kok dia Hmm. tuh bisa menampilkan semuanya kayak equal semuanya keren banget lah emang. Mhm. Karena kan Miles film kan mau 25 tahun nih. Oh iya, iya kemarin Iya. ada tuh. Iya. Nah, jadi ya memang kayaknya memang memang cita-cita banyak banyak apa ya? Kalau gue bilang banyak aktor dan aktris yang memang belum pernah diajak main sama Mbak Mira sama Mas Riri tuh kayaknya kalau dapet peran apa tawaran peran dari mereka tuh kayaknya
Kayak gue pribadi, gue juga Iya. yang gitu kan. Indi kan juga gitu kan. Kayak Indi aja tuh nggak pakai nanya ceritanya kayak gimana. Gue juga terus terang gitu. Maksudnya pas ditawarin Mbak Wati ngomong gitu, gue langsung yang oke, oke, castingnya kapan gitu. Nggak pakai tanya dulu Iya, ceritanya iya. ngapain, gue jadi Iya, apa gitu kan. Maksudnya tapi memang dambaan, dambaan kan benar. gitu. Kita juga gitu, aku juga gitu gitu. Nggak pakai, tapi casting sih. Maksudnya ketika sudah, oh juga pernah casting juga, tapi bukan itu deh, timnya mereka doang waktu itu. Ya film lain sih. Tapi yang ini benar-benar castingnya pas di sini. Dan pas di sini nggak, eh kalau Jojo dewasa tuh gemesnya saya, aduh, pengen gitu istilahnya kalau ngeliat Jojo yang remaja tuh banyak ya ininya apa dialog yang kes gitu. Itu Jojo Hmm. dewasa ini orang ngobrol tuh kadang-kadang Mas Ayu sama Mm, 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 Mas mm, mm. Rudi juga. Ya, Karena ya, kita ya. kan takut bilang nggak bisa main karena Ya, kan ya, ya. Karena peran lu kadang-kadang tuh agak-agak abu-abu iya ya, abu-abu ya. iya kalau misalkan dia lurus aja dialognya kita takut, sedangkan Mas Ridi kan benar-benar harus sesuai dengan itunya, sesuai dengan Hmm. dialognya ya. Mhm, mhm. Takut tuh, dan sedangkan Jojo remajanya tuh dia punya bahasa yang jidat lo tuh, ini kan kita kan ketawa ya istilahnya, ih banci banget gitu loh. Ya, ya, Sedangkan di ya, saya ya. tuh kadang-kadang cuma di scene awal doang adanya. Nah itu perdebatan, bukan perdebatan sih, diskusinya panjang soal itu, boleh nggak saya improv, boleh nggak saya ini, Ya, 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 gitu-gitu. ya, ya. Gue lihat sih. Maksudnya dari kita berlima mungkin lu kan memang paling apa ya, paling banyak berdiskusi karena ya tadi gue bilang itu karena Mas Riri sendiri mungkin pada saat itu kan masih masih juga Ini pengen mau pengen cari iya, bawa-bawa si iya, Jojo ini gimana kan karakternya kan. Tapi kan iya, end up very well, orang-orang kan iya, amin, very amin. impressed gitu. Dia tuh nggak Oke, mau terus kelihatan cheesy aja pokoknya. kenapa? Dia tuh nggak mau kelihatan kayak banci murahan, Ya, ya, makanya ya, dia ya, 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 ya. jangan ya, iya iya saya tahu, saya juga nggak mau banget. Tapi gimana ya supaya kelihatan ya, saya bilang. Jadi kita dibilangin juga bisa istilahnya main bisa main ya gitu loh. Karena tapi dialognya begitu gitu loh. Nah, Terus lu udah mempelajarinya gimana? Itu kan tantangan dong, Im. Sebenarnya tantangan juga kan buat lo gitu. eh itu dia lo pelajarinnya terkadang paling enak sih untungnya juga udah bicara pengalaman ya. Terkadang juga reading itu kalau saya pribadi reading nggak menghitung di lapangan seperti apa ya. Jadi tahu Hmm, banget ketika reading dan di lapangan tuh beda. Jadi patokannya udah bukan di reading ya. Reading itu seperti nggak nyari chemistry lah sama semuanya. Tapi ketika masuk set itu benar-benar dari set aja kita udah bisa berubah dialognya gitu loh. mm, Jadi mm, memang mm. nggak dibebanin banget pas latihan sih. Ya, ya, Benar-benar ya. nggak sama Jadi sekali memang nggak. lihat sikon pada saat itu ya, pada saat syuting ya. Karena ya Cuma situasi deg-degannya pas settingannya. latihan. Hah? Deg-degannya pas latihan, karena kan dia maunya teks banget ya. Mm, 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 Aduh, mm. ada Mas Riri mulu lagi istilahnya. Aduh, jadi kita tuh benar-benar kalau di set tuh terkadang director kan di sebelah sana ya. Kalau kita Mm, kan menyuguhkan sesuatu hal yang dari biasa ke luar biasa. Ketika mm, kita mm. mainin di luar ekspektasi dia, pasti dia kan dia seneng ya. Tapi kalau di latihan kan kita by text banget ya. Jadi kayak unsur apalannya itu gede banget dan akhirnya rasanya tuh terkadang lebih sedikit daripada apalannya itu loh. Oh, oke, oke. Tapi overall pengalaman lu di Bebas gimana main? How did you Menyenangkan think? sekali, menyenangkan Menyenangkan. sekali, Meskipun sering menyenangkan salah itu. jadwal ya. Iya, Meskipun sering salah jadwal diomelin sama bunda ya. iya. Reading paling lama itu, gile. Reading paling lama di dunia. Oke, sekarang gue mau dengerin cerita versi lo. Kenapa hari pertama lo ribut sama Indi? Oh, sensi dia, sensi banget orangnya. Ampun deh, gue mah. Gara-gara cuman Indi bilang apa lu ya? sensi, sekarang lu bilang Indi sensi. Jadi intinya dua-duanya sensi nggak? Dia yang marah duluan. Awalnya tuh gara-gara apa ya? Eh, oh, oh iya, gue sensi pas waktu di itunya, di mana Di reading. di reading. Ngapain sih? Gue juga lupa deh waktu itu tuh. Di reading, Katanya dia bisik-bisik. Benar gak sih? eh, iya Lu pokoknya ini kayak, iya benar 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 benar. Pokoknya antara bisik-bisik atau nggak apa, ngomongin nggak tau lah.
Iya, pokoknya nah itu mungkin sensinya. Nah, tapi pas di ketemunya itu bercanda. Nah, dia yang kebalik yang sensi ketika ini. Hmm. Ih, gue kesel banget ya waktu itu sama lu. Najis deh, gini 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 gini. Nah, di situ tiba-tiba dia malah serius yang Heeh, sebenarnya gue bercanda. Nah, di heeh. situ kagetnya gue, hah, ya orang sensi amat. Nah, udah malah jadi begitulah. Tapi untungnya baikan hari itu juga. Tapi emang orangnya kok begitu, kayak apa sih? Bisa dibilang saya perasa banget ketika ada orang yang ngomongin atau nggak apa gitu loh. Ya, itulah Plus minus diomongin anaknya juga nangis. Ya, 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 ya. Ada lucunya, ada sensinya. Lu juga gitu, ada sensinya, ada cerita lucunya. lah, cerita. Ada nyebelinnya. Iya, iya. Makanya waktu kemarin juga sama Mas Susan juga begitu. Kepikiran orang itu kepikiran banget kalau misalkan ada salah, ada apa. Kepikiran terus harus dikelirin cepet-cepet. Makanya waktu itu WhatsApp lagi, kapan live, Hmm, gitu. hmm. Orang begitu nggak enak banget, nggak enak banget, nggak enakan. Tapi karena gue udah tau lu, Im, jadi gue sih santai-santai aja. Pokoknya nggak Jadi gue enak karena ngerasa marahin San, kata Caca. Emang ada efeknya kalau gue marahin Mbak Im? Gak ada. Ya udah, kita tunggu aja nanti. nggak nggak Karena bermain bermain reading sama lo, kita kan nggak jarang satu frame. Maksud gue, tapi iya. bermain bersama lo reading, gue setidak-tidaknya udah tahu karakter lo tuh kayak apa gitu loh. Im, Tapi sekarang emang ngerasa ngomongin keluarga bersalah. dong. Kalau ngomongin keluarga Boleh, dong. boleh, boleh. Boleh. Apa? Bokap apa kabar, bokap? Pokoknya baik, alhamdulillah di rumah terus sekarang nonton TV terus sih dia, ya. Iya, ya. Kangen nyokap pasti juga ya. Kepikiran lah ya semua ya pasti. Udah Jadi setahun kalau belum sih? kenapa Udah setahun belum? Belum ya? belum kayaknya Belum belum. ya? Belum ya? Malah papa lebih lebih kelihatan OP-nya ketika mama nggak ada karena mungkin kepikiran mama kali ya waktu Hmm. dulu sering Hmm. diam sering apa tapi sekarang lebih ceria jadi pas kita lihat ke sini oh mungkin waktu itu emang mikirin mama ternyata Iya, sering diem iya. Oh, oke. Kalau dulu sering diam. sering diem kan dulu kan ih orangnya kan Padahal, sering padahal kan, ngomong iya padahal bokap lu tuh bawel ya. Boleh maksudnya ngomong terkenal tuh kalau banget diwawancara itu kan orangnya kayaknya rame gitu. mencari Bokap, bokap, perhatian lah bokap lu galak nggak sih? Karena tampangnya galak loh. galak galak Galak. pencari perhatian lah dia tuh kalau misalkan ada suatu kumpulan ya dia paling menonjol sendirilah di grup manapun waktu itu dari dulu sampai sekarang tapi pas sudah umur-umur segini udah gak pernah keluar di rumah terus udah mulai diem mulai ini jadi kitanya anak-anak suka bingung karena jauh banget tapi setelah mama nggak ada baru ih keluar lagi istilahnya Hmm. apa yang kita kangenin dari dia jahilnya dia ini ya dia Ah, seneng lah oke. pokoknya mungkin memang Ya, pikiran mama ya, 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 ya. Karena nih mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, eh, dokternya mamanya Baim sama dokter aku tuh sama. Karena kita ke dokter sama gastroenterologis yang sama. Karena gue sama lagi mikir gini, hah? Gue lihat bokap lo. iya iya sama Im, sama sama. Heeh. Paula gimana Paula dan Kiano? Gimana rasanya sih udah Kiano belum setahun ya? Belum ya? Siapa belum Belum. baru 9 Nah, setelah 9 bulan jadi bapak, perubahan apa? Dari Baim Wong yang dulu dan Baim Wong yang sekarang. Gokilnya sih sama-sama gokil. Cuman apa sih yang berubah dari Baim Wong? baru kemarin sih saya ke Silet Award habis itu ada Harmen tuh dia produsernya dahsyat sama programmingnya CTI dia bilang berubah ya lo ya nah, di situ mulai agak-agak ini sih Hah, masa sih gue gini-gini aja tau nggak berubah lo beneran ada ya berubah semenjak ada Kiano katanya apa yang berubah tahun jawab kata dia jadi Oke. terkadang yang tadinya kita mikirin kan sekarang kita selain itu udah buat acaranya ke TV ya. Nah di situ mungkin tanggung jawabnya itu beda ya. Kita udah nggak egois di diri kita, lebih ke karyawan, lebih ke ini. Itu beda loh rasanya dan pembawaan juga jadi kayak beda ya. Hmm. Kayak gue pun ngerasa, iya ya, kayak ada yang berubah di gue. Tapi sebelum ketemu sama mereka ya, jadi kayak ada rasa tahun. Tapi tetap orangnya begini pecicilan ini. Cuman ada rasa yang kayak kok gue tidak mementingkan diri gue sendiri lagi ya gue Hmm, lebih hmm, mementingkan hmm. kepentingan mereka ya
Nah di situ Mm-mm. seperti ada yang berubah lah, istilahnya berubah dan kemarin lah baru ada diomongin sama Mbak Dini sama Armen tuh, lu berubah loh katanya. Masa lebih ada tanggung jawab dan kayak gitu. Terkadang kan kita Hmm. berubah juga orang yang bilang ya, jangan apa yang kita yang bilang sendiri, kayaknya aneh gitu kalau kita yang Iya, bilang iya, iya, sendiri. iya, iya, iya. Tapi kalau orang yang bilang tuh berarti oke deh, sama kayak misalkan kita dibilang gue tuh ikhlas orangnya, kayaknya aneh aja kayak lu gila deh. Ikhlas kan istilahnya sesuatu hal yang nggak mungkin lo Kok lu bisa ngomong gitu lihat tuh diri nggak lu ada gitu sendiri, padahal yang bisa kedengarannya. lihat si orang lain gitu kan. Iya, 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 aneh iya, sih iya. itu, Iya, iya, aneh iya, iya. banget. Tapi Jadi nggak karena gue tuh pernah. masih inget banget waktu Paula tuh awal-awal hamil. Jadi mungkin buat temen-temen, Mbak Im tuh lucu banget waktu tahu Paula hamil tuh girang gitu. Udah gitu, gue masih inget banget pertanyaan Lagi yang lu latihan gitu. kan kita. Iya, iya, kita lagi latihan terus udah gitu kita ngomelin lu gara-gara, waduh, nanti dia badannya gede nggak ya? Gitu. Itu Iya, tuh yang, itu yang jadi kita ngomongin, kok lu jadi mikirin badannya Paula gede? Yang penting anaknya lah. banyak deh yang pikir waktu itu nanya ke Mas Nur tuh banyak banget. Ini nggak ya, gini ya, masih kayak gitu-gitu deh. Iya benar juga. Iya benar pas latihan loh itu. Iya, iya, pas latihan bener. Tapi udah gitu kan sempat keguguran, tapi Iya, puji Tuhannya hamil lagi dan iya benar. iya, iya, Untungnya iya. cepet. Dan lucu banget memang dan Mbak Im nih selalu kita godain. Gimana sih lo? Kenapa sih lo kok Paula mau ya sama lo? Nah, memang gitu sih. Kita selalu godain Mbak Im. Apa nggak salah? Maksudnya kan lebih tinggi dari lo gitu. Iya. Tinggi dia 84, gila tinggi banget. Tapi sekarang gue mau tanya ya, lo tuh pacaran sama model nggak takut? Kan orang tuh punya pikirannya gini loh, gila model Takut ya. lah. Model kan glamor gitu. Iya, takut lah. Takut. Terus kenapa Jadi diterusin? deketin modal itu nggak sekali sih. Dulu ada Naila Alatas, kau tahu. Mm-mm. Sempat sama dia, lama banget sama dia. Mm. Jadi di situ sudah mengenal lah dunia modal seperti apa ya. Ternyata menyeramkan sekali dalam arti dan pernah waktu pertama kerja juga sebenarnya bukan sinetron tapi modal dulu. Waktu itu Mas Wawan ya almarhum ya, di Mm-mm. Portrait Ya, ya, Wawan. maksa untuk apa ikut untuk catwalk. Nah di situ ketemu ikutlah GR-nya. Terus pas lihat gitu, ini orang-orangnya, maaf ya, ini munafik banget di gue. Kesel deh gue nggak bilang. Dia ngeliat gayanya kita, apanya kita, bukan personalnya kita. Jadi kayak untuk menegur satu sama lain tuh jarang sekali. Abis itu kayak senior sama junior tuh kelihatan banget. Sampai ngerasa kayaknya bukan gue banget deh. Dan tidak berbaur lah, dia mereka semua sendiri-sendiri. Nah di situ sudah kelihatan kalau memang model tuh punya strata yang istilahnya mungkin di atas film ya bisa dibilang ya, dia tuh stratanya A plus lah. Cuman ya itu susah di reach, dia punya istilahnya Allah Allah. Jadi di situ sudah mulai tuh tahu oh model tuh begini ya. Dan setiap ketemu teman-temannya Naila segala suka istilah kita yang nggak nyaman sendiri dalam arti ya mereka terkadang nggak semua ya tapi kebanyakan juga melihat dari apa yang kita pakai apa yang kita ini Iya, jadi iya. terkadang ya model memang mungkin begitu sih juga tahu ya. Tapi lu tuh pacarannya sama Paula Verhoeven, model yang boleh Nah, dibilang papan atas pada zamannya. nah Ya sampai makanya sekarang itu sih maksud dia. gue sampai sekarang. Karena gue tahu Paula tuh dari kecil gitu loh. Karena gue tahu dia Oh tuh dari ikut Elite Model Look, dia ikut iya 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 kompetisi. iya Waktu iya itu iya. dia masih belum konsen jadi model karena yang kita suruh dia, Paula bisa nggak kamu kurusan gitu kan? Kita kan di Elite Model Look kan dia kan menang gitu kan. Kalau nggak salah dia sempat jatuh waktu Jatuh Elite ya. Model Look. Iya, tanya Oh iya. Paula deh. Mm-mm. Oh Terus terus. udah gitu, ya udah tapi dia pada saat itu memang belum belum terlalu konsen jadi model. Jadi setelah itu udah beberapa tahun tiba-tiba Paula muncul, gue langsung bilang, tuh kan bener dia tuh bisa jadi model sukses banget. Nah, lu tuh maksudnya berani juga gitu ngedeketin Paula Verhoeven gitu. Terus yang bikin lu bernyali apa, Im? Eh, awalnya sih masih Kenalnya di mana berpikiran sih? sama. Awalnya ke Mas Edwan koreografer ya, Oh, dia itu Edwan. Bunda Edwan, Edwan. di Edwan. Jadi dia pertama tuh Kuzaki dulu sih, mau kenalin nggak sama ini? Siapa nih? Ah, enggak lah, kayaknya model lagi, pusing gue bilang. Terus dikirain di belakang namanya Veroven.
dikiranya beda agama deh ini bro kayaknya gitu loh. Nggak tahu deh gue juga, mau nggak, dia jomblo mulu nih. Buset tinggi banget gue bilang. Gila, orang itu temuin dulu deh. Nah di situ nggak ketemu-temu terus tuh. Terus Mas Edwan juga bilang, Im, udah belum mungkin kenalan ini? Belum. Akhirnya tiba-tiba dia iseng lah untuk video call pertama kali. Tapi setelah itu udah nggak pernah ini lagi tuh, cuma video call. Habis itu 2 bulan gitu ya. 2 bulan nggak itu, memang perasaan takut tuh ada banget. Karena kita tahu dia, ya dia model, istilah model kelas A plus lah. Habis Mm. itu lama nggak ini nekat lah, nama juga udah 36, 37 waktu itu ya. Udah bodo amat, mau ditolak kayak maaf, bodo amat gue, anjrit, nggak peduli. Akhirnya DM dia lah di Instagram. Hei, apa sih ngomongnya, masih ada deh itu sekarang. Apa sih ngomongnya, lupa lah. Tiba-tiba 3 jam dibalas sama dia. Dibalas Oke. sama dia. Dan dari kalau kita kan tahu ya, dari bahasa perempuan yang istilahnya dia welcome kita, dia malas kita gangguin, dia ini kebaca semua Mm-mm. lah. Apalagi gue kan dulu bandel banget Mm-mm. ya, tahu banget lah. Tahu udah hafal lah bahasa perempuan tuh udah hafal banget. Jadi ketika dia ini, dia ini nih agak respon. Udah setelah itu minta WhatsApp dan akhirnya ketemu. Nah di ketemu itu awal pertama kali bilang ketika itu karena takut banget karena ya begitulah, dia sudah tahu sendiri di siapa, dan pas ketemu itu cantik banget, emang cantik, dan itu pertama kali bilang kalau gue jadian sama dia gue akan nikah sama dia deh langsung. Nah Oh itu ya? kali ya, ya mungkin Oh, orang oke oke. bilang love at the First first sight. apa. Love at first Nah sight. Oh, udah yakin nih pasti gue kawinin nih orang gitu ya. eh, karena pas ngeliat tuh Ah. dari segi karena gue paling paling pusing kalau ini apa, curigaan sama perempuan, paling males, capek gitu Mm, loh ketika mm. kita kerja atau nggak ngapain gitu ya, kita mikirin dia lagi ngapain, WhatsApp siapa, aduh paling males. Pengen banget dapat orang yang cantik, yang bisa dipercaya, bisa dibimbing. Nah itu, nah ketika lihat dia tuh memang orangnya kan orang rumahan banget, dan Mm-mm. temen juga istilahnya dia bilang sedikit. Di situ juga bilang kata kuncinya juga ketika kamu nggak dimarahin pacar kamu nih apa gebetan kamu, misalkan WhatsApp, dia bilang kalau aku ada pacar nggak mungkin aku balas WhatsApp kamu. Nah di situ juga ada, Ah, oke. Plus iya point tuh ada, centang, ting ting gitu ya. nah di situ ada centang lah, centang langsung, centang biru lah. Nah di situ udah tahu lah kayaknya pas tapi kan kadang-kadang juga omongan orang juga pas ketemu juga beda ya orangnya, sifatnya. Tapi ini pas ketemu, ini anak pendiam banget ini. Nah, udahlah Hmm. langsung yakin, nanti itu mulai gerilya ya, dua bulan doang tuh langsung ngajak tunangan. Iya iya iya, gue lihat tuh tunangannya dulu jadi itu kan, jadi apa? Yang pakai badut-badutan Oh itu iya, kan? Di Bali waduh, ya, di Bali ya kalau nggak salah ya. kali. Iya. Niat banget. Berarti lu cinta banget ya, Im, cinta banget. Amin, Oke, tapi amin. terus terang ya, kalau gue lihat Paula dulu sama Paula sekarang sejak sama lu, Paula juga berubah. Oh iya benar, katanya berubah Paula banget juga ya. berubah, sangat berubah. Paula tuh jadi demen ngomong, jadi ikutan Iya, bawel gitu. Kalau iya. dulu gue lihat Paula tuh nggak kayak gitu gitu. Dia memang yang asli pendiam kan, bukannya pendiam sombong. Memang anaknya kayaknya memang diem dari dulu, dari yang gue kenal dia masih kecil juga dia anaknya diem gitu. Tapi sejak sama lo memang bener-bener beda. Semua sih ya, semua kayak waktu itu yang ngomong tuh si Nadine, abis itu Kelly, dia tuh Hmm. datang, abis itu Hamish. Im, lu tahu nggak dia tuh berubah banget loh katanya. Dia tuh nggak pernah kayak begini loh orangnya, dari dulu Iya, dia iya, iya. dia aja. Kok dia bisa sekarang ngomong depan kamera ya, ini gila loh, Ngevlog. benar-benar berubahnya berubah hanya katanya Bener, bener, gitu. bener, bener, bener. Bener, 180 derajat berubah. Karena gue lihat pertama kali, gue kan ngikutin vlog lu kan, dulu-dulu awal-awal itu, terus udah gitu gue lihat pertama kali Paula ikutan vlog kan, jadinya dia kan masih kaku-kaku gitu, tapi lama-kelamaan Iya gue benar. ngeliatin,
Wih, gila ke Paula juga beda ya sekarang ya. Bener. Aku Tapi ke arah banget yang dulu. tapi ke arah yang positif. Maksudnya jadi dia jadi kan lebih lebih loosen up gitu kan. Oh, ternyata Paula Verhoeven bisa kok, bisa gayanya bisa kayak gitu. Terus Im, lu kan sering kayak kayak ngeprank-ngeprank gitu kan. Sebenarnya awal mulanya kenapa sih? Kenapa lu punya ide? Maksudnya sekarang sih banyak banget yang ngikutin cara lo. Tapi awal mulanya boleh dibilang kan lu tuh yang pertama ngeprank-ngeprank orang gitu kan. Tapi ngepranknya dalam arti lu kasih rezeki ke orang sih sebenarnya kan. Nah, awal mulanya punya ide itu emang lu sendiri atau lu memang punya tim? Apa sih alasannya? Karena kan semua orang nih sekarang banyak yang mungkin nanya itu. Ini Baim ngapain sih begini? Apa jaim, pencitraan, atau apa sih gitu? Apa Im? Iya, jadi awalnya juga sebenarnya kita juga nggak tahu itu namanya prank, namanya social eksperimen itu nggak tahu ya. Cuman tahu jahilin orang aja, jahilin orang habis itu ngasih. Jadi dulu orang yang bilang ini namanya prank, ini namanya social eksperimen, ini mana namanya reaction im. Mm-mm. Jadi kita sendiri juga sebenarnya nggak tahu ya. Dan terkadang juga prank sama jahil bingung ya. Bedanya di mana ya itunya? Mm-mm. Prank sama jahil Mm-mm. itu bedanya di mana? Itu juga nggak tahu. Sampai sekarang juga Ya, terkadang mereka prank punya itu istilah sendiri lah ya. iya, prank Mm-mm. itu bagus buat judul untuk di inilah istilahnya di thumbnail. Tapi kalau saya pribadi ya itu apa yang saya lakuin sih sebenarnya jahil ya. Tapi Mm-mm. kembali lagi kenapa sebenarnya sosial eksperimen? Jadi awal untuk nge-post juga udah nanya ke tim sih, nanya ke tim ini kita post nggak ya? Karena waktu itu kalau nggak salah kita bangun rumah untuk orang nggak mampu di Banten ya. Kan itu Mm-mm. suatu hal yang besar ya. Jadi kita post kayak ya takutnya kita nggak dapet pahala apa-apa nih kalau kita post itu loh karena kan Mm-mm. Ria tuh Mm-mm. tipis banget ya jadi kayak Betul. kita post kayak gue ngeri deh takutnya gimana gitu dan akhirnya waktu itu kita nggak post kita saya takut nggak dapet apa-apa dan setelah Mhm. itu barulah ada vlog biasa jahilin orang habis itu terakhirnya ngasih dan ternyata di komennya itu semuanya bagus-bagus nggak ada yang Mmm. jelek gitu nggak ada yang Mhm marah mhm dan mhm. akhirnya di situ kita kayaknya kejauhan ya kalau misalkan kita mikirin dapat pahala atau enggak, dosa atau enggak, kayaknya Mmm, kita mhm. kejauhan ya untuk mikirin level di situ karena itu yang punya wewenang cuma Allah doang. Jadi udahlah, yuk kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting dapat pahala sedikit juga nggak apa-apa deh, gitu loh. Mhm mhm. Jadi memang istilahnya kita pun dilema ya untuk ngepost seperti itu tuh dilema banget karena ngapain kita ngelakuin sesuatu hal yang kita bisa bilang baik tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya buat Mhm apa? Dan itu mhm. dilema banget. Nah, kalau sekarang begitu terus satu ya dan gak gampang juga sih punya konten sosial itu kata orang itu gampang atau enggak ada yang bilang ih iya kalau orang-orang miskin mah istilahnya orang miskin tuh jadi bahan vlognya baik itu kayaknya sedih banget dengarnya kenapa karena Mmm. saya pernah datengin banyak orang di luar sana ya kita nggak tahu targetnya siapa ketika itu kan emang dari riset ketika kita datang kaget ada anak yang ada 3 orang anak kebalut semuanya kenapa sih bilang habis kebakaran nggak punya biaya hah Mmm. nah itu dibalut semuanya saya tuh sampai yang masa terus orang ayahnya udah meninggal pas kebakaran dan anaknya juga segede Kiano lebih gede dikit ya sedangkan kita Mmm. punya luka jatuh aja untuk segede gini aja perinya minta ampun nggak bisa tidur ya Mhm mhm. apalagi dia yang hampir seluruh badannya Mmm. dan dia nggak bisa Mmm. gerak gitu ya. Di situ kan kita paling kesel kalau kita ngerjain suatu sosial ketika pulang nggak bisa ngelakuin apa-apa ya pasti kepikiran di rumah kepikiran di ini nah itu Mhm. nggak enak banget Oke dan di situ oke. juga dan tahu banget kalau kita bantuin tuh pasti nilainya ratusan sampai miliaran gitu loh karena kita kan Mhm benda mhm. plastik jadi di situ kayak itu pasti diam-diam 10 detik karena kaget banget lihat situasinya dan pasti harus bantu siapa lagi kalau nggak kita bantu siapa lagi orang yang mau bantu gitu loh kecuali Mhm kita mhm. gitu mungkin kita Mhm udah mhm. dipilih kita udah jalannya ngeliat kayak begini akhirnya udahlah karena banyak orang-orang yang apa yang saya nggak kenal juga yang nggak pernah kenal tiba-tiba ngasih saya uang banyak buat apa ngasih uang banyak eh iya buat lo kasih aja ke orang-orang ini lah tapi kalau misalkan gue
pakainya ke arah yang enggak, yang aneh-aneh, lu tahu dari mana? Kita percaya aja, kata dia. Nah, di situ Hmm. ada orang-orang seperti itu yang saya telepon waktu kejadian itu ya. Mm-mm, mm-mm. Bro, boleh nggak gue pakai, istilahnya gue ketemu nih sama ini, dan kayaknya sih bisa sampai ratusan, nggak tahu juga berapa ya. Mau nggak berdua sama gua? Yuk. Mm-mm, Dan mm-mm. itu kan sebenarnya kan nggak gampang ya kayak gitu-gitu, dan itu Ya, nggak ya, sekali ya. dua kali terus Betul. terus Nah, tapi ada yang awal mulanya lo ngelakuin ini nih, awalnya kan pasti uang sendiri kan, Im? Lo Mm-mm. pakai uang sendiri gitu kan, terus-terusan. Karena ya gue juga percaya, maksudnya kalau kita berbagi rezeki ke orang, Tuhan akan kasih kita rezeki lebih banyak gitu. Itu gue percaya tuh. Insya Allah. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, terus banyak orang yang memang lu bantu gitu kan, dan orang-orang juga lihat, terutama orang-orang yang memang mungkin menggunakan lu sebagai media gitu. Jadi mereka juga ingin berdonasi. Itu kan berarti kan juga semakin banyak dong, Im. Maksudnya jadi sekarang jadi kebuka jalannya, kayak lu mau bantu orang, istilahnya ada yang sponsorin lah gitu. Ada sponsor yang mau kasih keberuntungan bagi orang-orang gitu loh. Dengan lu sebagai medianya gitu, penengahnya. Gitu kan? Mm. Iya benar. Jadi sebenarnya sih beban juga ya, beban di saya itu karena uang yang dikasih juga nggak dikit. Dan Mm-mm. ketika kita nggak, kan kita kadang-kadang suka lupa ya berapa yang kita udah pakai ya, berapa yang kita udah ini ya. Itu kan jawabnya di sana ya, kalau kita Mm. mengerti agama ya. Mm-mm. Bukan suatu hal yang ya udah deh nanti aja deh gue ini, nggak kayak gitu gitu loh. Itu akan Mhm. dipertanggungjawabkan semua kalau menurut kepercayaan saya. Jadi kalau saya tuh kembali, apa yang saya lakuin di luar itu memang em, mungkin orang berpikiran saya, ih, Bam tuh kaya ya, uangnya banyak banget. Dia nggak tahu yang realnya saya seperti apa. Mungkin semua orang akan kaget sih ininya. Cuman nggak tahu kenapa ya, saya punya kepercayaan. Memang hasil yang saya dapat sekarang itu sebagian yang punya mereka. Jadi ketika saya ngasih banyak pun nggak ada rasa kehilangan saya untuk kehilangan orang, uang sebegitu banyaknya sih. Jadi Mhm. Mhm. saya tuh jadi seperti ini aja nggak ada yang bisa tahu ya. Hitungan bisnisnya nggak ada, tiba-tiba jadi YouTube, tiba-tiba kita udah buat 3 acara TV yang hitungannya juga sebenarnya saya nggak tahu itu. Dan itu awalnya juga giveaway. Kenapa suka orang nanya giveaway itu kenapa sih kalau adain? Mhm. Sebenarnya kita punya titipan uang itu, dan kok cuma di daerah Jakarta doang ya, karena kan kita lagi pandemi Mhm. begini ya, Mhm. kok cuma Mhm. Mhm. Jakarta doang ya, nggak adil ya buat orang-orang di luar sana. Akhirnya Ya. ngelakuin giveaway yang menang mudah-mudahan yang semua orang luar deh, di luar Jawa, luar ini. Dan Mhm. memang benar kejadiannya seperti itu, ngadain lagi giveaway itu yang tiap hari Mhm. waktu itu ya. Mhm. Akhirnya Mhm. sponsor juga masuk, mau dong ini sponsor ngasih berapa kita keluarin juga. Saya juga nggak perlu bilang ya sebesar apa, cuman terkadang juga sakit hati juga ketika orang bilang ini pakai duit sponsor. Saya bilang ya Allah, tapi kan kita nggak perlu kita keluarin semua ya, cerita semua apa yang kita ini nggak perlu lah. Mhm. Kita bukan anak kecil yang perlu pujian Mhm. kayak begitu ya. Mhm. Terserah Mhm. orang lah. Apapun yang kita lakuin, saya percaya ada yang suka, ada yang enggak. Buat apa Ya, kita ya. mikirin apa suka semua sama kita gitu loh. Kalau Mhm. saya pribadi ya, jadi nggak pernah mikirin apa kata orang. Orang kalau nanya sama saya, kalau gini, lu jangan pernah mikirin orang ngomong apa. Betul, Karena betul. kan Tanggung pasti jawab ada yang kita nggak bukan ke suka. mereka, tanggung jawab kita ke Tuhan. Iya, Mhm. betul. Buat apa lu Setuju, mikirin setuju. mereka? Nanti yang ada lu nggak ngelakuin kerjaan itu. Mhm. Lakuin aja, gila lu. Gue bilang, Mhm. kadang-kadang juga apa yang kita lakuin bener, keluarga juga nggak mau. Gue juga istilahnya, gue pernah ngalamin keluarga gue nggak boleh gue syuting, cuman gue lakuin terus bro. Buat restoran juga dia pernah ngelarang karena bangkrut terus, gue ngelakuin terus. Tapi Mhm. akhirnya apa? Gue jadi seperti ini karena semuanya keyakinan. Gue bilang bukan karena Mhm. percaya seperti ABC itu. Mhm. Gitu. Mhm. Tapi kesulitan nggak sih, Im? Karena kan secara lu banyak giveaway, lu banyak nolongin orang gitu. Tapi kan dengan seperti itu kan pasti akan banyak sekali, karena lu kan terekspos banget nih, ya kan? Mm-mm. Rumah lu banyak orang tahu gitu loh. Mereka mungkin, gue yakin banget mungkin banyak orang ngantri di depan rumah lu minta bantuan gitu. Atau mungkin yang banyak telepon lo, banyak yang melalui siapapun lah. Iya nih, gue nggak punya gitu loh. How do you, apa ya, kayak kayak lu milah-milah bantuin orang gitu. Sebenarnya kan gak enak banget lo harus milah-milah bantuin orang tuh kan gak enak banget kan. Lo kalau bisa bisa bantuin semua. Tapi dengan Betul. orang yang datang ke lo minta bantuan, gimana lo handling gitu loh. Dan Paula pusing gak tuh? Gua rasa sih Paula pusing. Paula, iya sih lumayan pusing sih. Nah, itu pertanyaan yang benar banget ya. Balik lagi kalau itu
itu semuanya balik lagi ke sense ya. Itu nggak tahu ya. Saya ceritanya juga kadang-kadang bingung mau ceritanya bagaimana. Cuman memang selalu ada kayak bisikan di saya tuh, tolongin, tolongin, nggak usah yang ini. Hmm. Itu nyata banget ya. Hmm. Terlalu istilahnya kalau misalnya dibilang, kayak waktu itu yang paling buat saya sadar agak aneh itu, ketika saya di mobil menolong orang, ada orang minta, bukan minta-minta, dia orang gerobak ya. Tiba-tiba Hmm. saya mau kasih dia, tapi saya ingat kamera. Kamera mana? Kamera mana? Saya mau ngambil. Hmm. Nah, di situ saya aneh tuh. Aja langsung ada bisikan. Duh, kok lu sekarang mau ngasih orang udah mikirin kamera? Gitu loh. Berarti lu Hmm. udah nggak pure lagi dong. Lu niat lu Hmm. apa nih sekarang? Hmm. Mau Hmm. kemana nih arahnya? Mau bener bantuin dia apa ini? Wah, itu gila tuh. Itu pusing saya. Satu kejadian yang bikin saya, iya ya. Itu tuh, dilemanya gila banget. Ya, Iya, ya, itu ya. jadi aneh juga. Itu bisikan yang bikin saya ditegurnya saya keras banget ya. Akhirnya saya kasih lah tanpa saya kamera, tapi saya di situ mikir terus sampai saya ke kantor, mikir ya, iya ya, jangan-jangan semua kepentingan gue udah buat ini lagi tanpa gue sadarin, bahaya banget ya. Buat Nah, konten. iya, habis itu Hmm. barulah saya waktu itu nggak sengaja kita zoom zoom call sama Agim ya waktu itu ya. Menarik banget walaupun memang kita agama yang berbeda, cuman kita yakin kalau misalkan kita itu tujuannya sama ya, kebaikan ya, insya Allah. Jadi ketika saya sama Agim itu bicara, dia nanya, Baim, bagaimana kamu bertanggungjawabkan follower kamu, kata dia. Hmm? Langsung bingung gua. Hah? Maksudnya apa? Kan gua kalau ada pertanyaan berat agak-agak bego muka gue ya. Hah? Maksudnya apa ya? Kamu gimana tanggung jawabkan follower kamu? Kamu kan banyak nih, bisa sampai jutaan, sampai puluhan juta. Oh, jadi gini Waim, kata dia. Em, Apa yang kita post, apa yang kita utarakan di media sosial, itu per satu orangnya, perasaan orang yang membaca, yang merasakan, itu dihitung loh dosanya. Kalau Hmm. kita itu mempost suatu hal yang mungkin bisa dibilang tentang kekayaan atau nggak gimana, takutnya ada orang yang sirik, nah satu orang itu kamu tanggung dosanya, siriknya. Dan Hmm. bayangin kalau misalkan jutaan orang yang seperti itu, kalau kamu salah ngepost, dosanya akan ke kamu semua. Jadi hati-hati kalau ngepost, kata dia. Hmm. Mendingan kamu punya follower yang sedikit daripada kamu punya follower yang banyak, karena pertanggungjawaban kamu itu besar sekali. Hmm. Itu suatu omongan dia yang menyadarkan saya. Setelah itu saya selalu hati-hati dalam membuat postingan, membuat video vlog, karena Hmm. kan Hmm. saya influence gede ya, Ya. istilahnya orang melihat, menonton. Kalau Hmm. misalkan kita menjadikan orang itu malah, ih, ini orang kok sok kaya banget sih, ini kan itu satu satu ya. Dan setiap itu kan, dan makanya kalau di saya itu dosa itu dibilang, dihitungnya satu biji zarah aja dihitung. Jadi setiap orang itu benar-benar detail dihitung yang akan dipertanggungjawabkan. Sama juga ketika saya tanya, Kagim, saya itu waktu itu pernah dilema itu yang mau ngasih, habis itu saya ada mikir, saya salah nggak sih kalau bilang kayak begitu. Nah, ini menarik lagi katanya. Saya bilang itu nggak salah, kata dia. Karena di agama saya juga istilahnya istiar itu dalam kebaikan juga perlu supaya orang mencontoh. Tapi yang di belakang itu harus lebih banyak kalau bisa, yang nggak ketahuan sama Hmm. orang. Nah, itu Hmm. membuka saya lebih ini sih. Oh iya Oke. ya. Jadi kamu harus yang di belakang situ tuh harus ada yang lebih, yang mungkin orang nggak tahu, yang cuman kamu sama Allah aja yang tahu. Ya, Nah di ya, situ ya. kamu istilahnya mulailah mengkaji, karena itu mungkin menstabilkan perasaan kamu sekarang. Dan itu alhamdulillah sih, itu yang Jawaban yang bagus kalau menurut gue. saya, kenapa? Maksudnya jawaban yang bagus. Maksudnya bener-bener Iya, balance. Lu nya juga nggak dilema sama bener, diri lu sendiri. Bener bener, nggak? bener, bener. Oke. Itu bagus banget sih, bener. Dan Ya, itu ya. pelajaran aku sampai sekarang sih, untuk dua pertanyaan itu yang sampai sekarang saya kalau ngepost itu hati-hati. Kalau misalkan udah ngasih itu saya selalu mikir, iya, gue udah ngasih belum ya, belum gitu. Seru deh Hmm, hmm, pokoknya. hmm, hmm, hmm. Seru, seru, seru. Ya hidup lu emang seru sih, Im. Maksudnya gue terus terang salut sih dengan kejailan lo, dengan ketidak kadang-kadang dengan kengocolan lo dan segala Setengah macamnya. jelas. Maksudnya,
suka nggak jelas. Tapi kita maksudnya dari gue ya, gue Caca Indi gitu, Widi, kita sering ngomong lu tuh memang anaknya sekarang lu suka nggak jelas, tapi terus terang kita bilang hati lu tuh baik gitu loh, hati lu baik karena gue yakin banget lu tuh memang ikhlas ngerjain sesuatu tuh ikhlas, apalagi lu kan dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan. Dan gue lihat gimana gimana cara lu memperlakukan keluarga, apalagi ibu lu gitu, dan itu sesuatu yang mungkin ya kayak gue bilang gak usah mikirin orang lah, yang penting kan tanggung jawab lu Iya, ke Tuhan itu kan, that's benar. the thing. Oke, gila udah hampir 1 jam. Cok, pertanyaan gue terakhir, kedepannya punya rencana apa, dan what do you wish for Keanu, apa sih yang nilai-nilai yang bakal lu ajarin ke Keanu sih ya? Ini pertanyaannya agak susah nih, ayo tanggung jawab lu sebagai bapak. Gue tuh emang ada aku tuh ada kemauan dia itu jadi pemimpin sih. Pemimpin itu dalam arti pengen banget, nggak tahu kenapa ya, kalau udah waktu itu juga ada pertanyaan yang susah banget ya, bukan susah sih, gak kepikiran sama kita, dari Putri Tanjung waktu itu, 10 tahun ke depan lo ngeliat lo apa kayak gimana, Mhm. dan nggak tahu jawabnya memang mensejahterakan Indonesia. Dalam arti mungkin itu berat banget ya, tapi nggak tahu ya. Mensejahterakan Indonesia sebagai Eh, apa nih? Sebagai apa peran lo? Maksudnya Gimana lu bisa caranya, bisa jadi membangun bilang negara sama, kan dengan peran masing-masing kan? iya, jadi bilang waktu itu, saya pengen banget Keanu itu jadi pemimpin. Pemimpin kenapa? Karena kalau kita hitung pahala, gila ya, pemimpin itu bisa banyak banget pahalanya karena satu negara loh ini. Tapi kalau misalnya itu pemimpin yang benar, tapi kalau misalnya pemimpin yang nggak baik, kayak kebalikan ya, itu semuanya dosa loh. Satu yang dia tipu aja itu istilahnya dosanya banyak, istilah pertanggungjawabannya gila banget ya. Cuman pengen banget dapat pemimpin yang benar-benar jujur, apa adanya, mikirin rakyat. Jadi nggak tahu kenapa itu semuanya keutarakan, dan sampai sekarang juga ketika ditanya juga, iya ya, kedepannya gue tuh apa ya, jadi kayak seperti kerja 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 terus sekarang, tapi memang istilahnya jatuhnya ke situ-situ juga uangnya. Ngerti nggak? Maksudnya kan sekarang lu nih ngerjain Jatuh konten, apa vlog dan TV segala macam. apa, Tapi melihat lu 10 tahun ke depan, lu tetap mau seperti itu atau lu punya planning lain? Mungkin lu jadi mau gini, jadi produser bagi saya, film atau ngedirect film, karena lu belajar film kan lumayan detail nih. Dan lu memang kalau gue kalau lihat lu ngebahas film tuh kayaknya lu tuh detail banget gitu. kalau sekarang aja kita kan nggak sengaja jadi produser ya, sekarang istilahnya produser TV yang Hmm. awalnya TV ya, bilang sama aku tuh, Im, ada nih kita acara berbagi sama prank, buat acara, yuk mau nggak, settingan atau bukan? Nanya gitu ya. Dan dia bilang, Hmm. "Ya, agak settingan sih, nggak mau." Gue bilang, gue udah lewat lah gitu-gitu. Gini deh, gue yang bikin acara buat lu deh. Gue bilang, gue masih percaya kok, istilahnya sekarang TV udah jarang tonton orang, gue percaya kok TV masih banyak manfaat, gue bisa edukasi ke orang dengan cara menghibur. Gue buatin deh buat lu acara TV, mau nggak? Gue bilang, itu cuman Hmm. iseng seperti itu, dan akhirnya kita buat satu. Waktu itu awal buat SCTI berhasil, akhirnya kita buat juga buat Trans TV, akhirnya kita buat juga buat Trans 7, kita udah 3 acara. Tapi di situ juga kita nggak pernah kepikiran ya, ih gue jadi produser lu sekarang, gila ya. Gue bilang, Hmm. kita nggak pernah, kadang-kadang kalau kita cita-citain dari awal malah kita nggak jadi-jadi, kayak nominasi lah, kayak kita udah siapin ngomong apa depannya, anjing nggak menang lagi, anjing. Giliran kita nggak ini, tiba-tiba dipanggil. Jadi gitu loh, sesuatu itu kalau terlalu direncanain itu dia tidak akan dapet ya. Itu pelajaran yang pernah gue dapet ya. Sama Hmm. seperti kayak begini. Ketika kita duduk lagi diam, iya ya, gue produser ya sekarang. Iya ya, kayak gitu loh. Sama seperti ketika ditanya ya, Im lu mau jadi apa? Gue tuh emang mau istilahnya, kayak sekarang nyari uang aja. Iya ya, gue kesenangan gue, kebahagiaan gue ketika memang gue membuat orang lain tuh bahagia, gitu loh Hmm. istilahnya. Dan Hmm. ternyata sekarang tuh ketika ditanya dengan spontan, pengen banget emang jadi seorang pemimpin. Dan waktu itu pernah nanya jujur ya ke nggak perlu disebutin orangnya, pernah ditawarin jadi bupati, gubernur, walaupun dia punya definisi gue itu dari public figure yang mungkin ambil keuntungan di situ ya. Cuman gue selalu nanya sama orang-orang yang udah jadi, gue kalau jadi ini, gue jujur, gue kaya nggak? Gue bilang, karena gue perlu materi.
Gue kaya nggak? Gue bilang. Tapi nggak bilang gue lo itu pakai bahasa bapak sama ini ya. Aku bakal kaya nggak? Semua bilang enggak. Hmm. Nggak. Dan di situ sudah orang-orang yang kebanyakan nih orang seperti lo dia memperkaya diri dulu baru dia masuk ke politik kata dia. Oke. Karena kalau misalnya jujur itu sangat sulit untuk ini karena pertanggungjawabannya Ya, ini. Oke. Nah betul. di situ sudah mencentrang di lo. Oke, gue udah tahu deh posisinya sekarang kalau misalkan gue ini. Tapi nggak tahu kenapa ya pengen banget punya pemimpin tuh yang peduli sama semua orang tanpa dia memikirkan kekayaan dia sendiri sih. Hmm. Itu Hmm. sih karena cuman intinya paling bahaya itu adalah kekuasaan sama tahta ya kalau saya bilang nggak tahu Ya, kenapa selalu yang ya, bahaya itu orang tuh salah gunakan semuanya betul, betul. gitu Kalau udah di atas tuh kadang-kadang godaannya banyak. Ya. banget banget Mhm. banget waktu itu aja pernah ada pertanyaan juga apa rasanya apa sih lo jadi pernah dinobatkan sebagai youtuber nomor satu nah di situ Hmm. juga waktu itu ketua KPI ya nanya oke saya bilang nggak ada rasa Hah? Maksudnya karena dulu saya pernah ngalamin apa yang namanya sindrom artis yang lagi peak gitu ya. Kita dibutuhin sama semua orang dan akhirnya kita sombong tanpa kita sadarin ya. Dan Mhm. akhirnya Mhm. menegur teman baik sendiri, ini lu berubah deh sekarang. Sedangkan kita sendiri tuh nggak nyadar kita itu berubah. Nah itu namanya Mhm. sindrom yang terkadang kekuasaan atau nggak apa yang bisa ngerubah. Karena semua Mhm. orang butuh kita gitu loh. Butuh Mhm. dan akhirnya kita ngedongak sendiri. Nah kemarin gila saya juga kaget sih bulan puasa kemarin gila gue nomor satu nggak salah nih ya gue bilang tapi kenapa rasanya sudah nggak ada rasa yang biasa aja malah kalau misalkan kayak begitu mungkin misalnya sombongnya gila-gilaan kali ya karena semua orang bisa dibilang minta collab minta apa cuman di situ Mhm. sudah ngerasa yang kayak kenapa saya itu suka banget ke bawah karena mereka itu yang menetralisir kalau saya itu bukan siapa-siapa sebenarnya ngerti nggak Mhm. 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 gue tuh sama banget sama mereka sama rata jadi Masih nggak masih ada pernah langit di main atas di langit ya? iya, nggak pernah main di antara kita terus gitu ya, nggak pernah Mhm. selevelan kita atau nggak di atas, levelan itu saya selalu ke bawah supaya ngelihat gue masih jajar sama dia, bukannya istilahnya gue bukan siapa-siapa. Jadi ketika Mhm. ngerasain itu dinobatkan, nggak ngerasa apa sama Mhm. sekali. Mhm. Kayak Mhm. cuman ngomong orang ngomong nggak ada kayak gini, habis itu orang telepon biasa banget semuanya. Oke. Terus Keanu gimana? Sekarang Kalau siapa yang lebih piano, lebih lebih strict? Lo atau Paula? Paula lah pasti. Paula ngajar terus dia jadi ibu yang baik lah. Tapi kalau saya kan waktunya juga ada pagi sama malam, kadang-kadang Hmm. sore ya jam 6 jam Mhm. Mhm. segini. Mhm. Cuman Tapi nilai-nilai apa yang lu bener-bener lo harus tanamkan ke Keanu? Maksudnya dalam arti ini nih kalau maksudnya kan seorang anak pasti akan lihat ayah ibunya gitu ya. Mungkin biasanya dia akan deket ke ibunya karena kan memang tiap hari-harinya pasti sama ibunya karena bapaknya kerja gitu. Tapi ada hal yang mungkin ini harus gue ajarin ke Keanu. Keanu tuh harus harus benar-benar look up ke lo gitu. Apa sebenarnya? Apakah memang ajaran yang diajarin bokap sama nyokap yang memang lu tanamkan mereka ke dia gitu? beda sih, beda. Bedanya saya nggak perlu detailin, takutnya malah menjelekkan satu pihak ya. Mm-mm, Tapi yang mm-mm, saya mauin satu, dia sudah tahu norma agama seperti apa. mm, Sebenarnya perilaku sopan juga mempengaruhi ya. Benar-benar mempengaruhi. Saya tuh nggak suka kalau ngelihat anak kecil nggak sopan sama orang yang lebih tua ya. Kalau kita mah mm. orang dulu ketemu yang lebih tua mah selalu cium tangan ya, nggak tahu kenapa ya. Iya, iya, iya. Tamu siapapun gitu kalau saya ketemu langsung cium tangan, nggak. Jadi memang ada mannersnya gitu loh. Kalau sekarang aja terkadang ya unek-unek dikit ketika memang kita kan sudah lumayan senior ya di bidang kita, tapi ketika ada yang baru datang mereka ngelengos mati ya. Mhm. Ya, nggak apa-apa. Terkadang Ada saya yang ngelengos. yang ngelengos itu aja yang terkadang kita juga bingung ya kok dia tidak ada ini tapi nggak peduli sama sekali yang kayak gitu cuman terkadang suka hilang lah norma-norma seperti nah di Kiana itu nggak mau saya itu seperti itu dari kecil ini sudah harus Hmm. tahu Mhm. makanya Allah kalau dia minta sesuatu harus nun gitu loh jadi memang Mhm, mhm, mhm. di dari sekarang
mikirin kalau dia harus polite sama orang yang lebih dewasa sih. Ya, Dari ternyata emang bener sih. adat Pendidikan pertama sih memang adat keluarga ya. ketimuran adat ketimuran kita juga memang harus masih Betul. ditanamkan juga gitu kan ya. Maksudnya Betul. bagaimanapun kan kita nggak bisa pungkiri bahwa anak zaman sekarang di negara kita itu juga agak ke barat-baratan, which is Mm-mm. bagus diberikan kebebasan untuk berbicara, tapi kadang-kadang kesopanan itu suka disalahartikan jadinya. Bener nggak? Betul, betul, betul banget. Betul. Oke, oke. Terus harapan buat mungkin ada pesan-pesan Im buat buat teman-teman dari seorang Mbak Pesan-pesan Im buat Wong. baru. Lu kan Pertama boleh juga masih dibilang banyak belajar, yang ngefans barusan nih, banyak yang masih ngefans. banyak masih belajar. Oh, saya kan janji mau ngasih ini loh, mau ngasih sepeda di sini loh. Nah, pertanyaan dari Mbak Itu Susan ke deh Joko, tuh. Pak Jokowi. Iya, saya mau ngasih Gue sepeda udah saya loh. bilang, Coba gue tuh udah kita bilang kan kita dari tanya ke mereka aja lo. mereka mau nggak tuh sepeda dari saya Bapau limited edition mau atau enggak? Tapi Banyak pertanyaan dari kali Mbak yang Susan. mau. Kalau Ada mau dari nanti gue. kita kasih pertanyaan. Kok pertanyaannya dari gue? Dari Mas Susan aja ini kan dari Mas Susan ininya. Nanti kita Pertanyaan. kasih jempol-jempol mulu Pertanyaan. orang. Ya mau Mau lah atau kalau enggak? dikasih sepeda. Biar dijawab dulu deh. Sebenarnya yang nonton ini followers lu semua nih, Im. Nah, kamu juga ada Bener. pasti. Malah Ada. minta bantu. Apa ya pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Aku udah janji kok, Pertanyaannya. janji itu harus ditepati. Apa ya kalau pertanyaan sepeda gue pertanyaan harus susah dong. Jangan Pertanyaan harus sepeda seputar apaan? Hadiahnya apaan sih? sepeda. Sepeda, iya berarti kan pertanyaan dong. Gue harus ngasih pertanyaan yang susah kan? Bener nggak? Oh, ini salah udah ke bawah ini gue. Apanya? Jalan ininya. Yang gampang tuh pertanyaannya katanya. Hmm? Itu salah ya? Apa sih? Kelasnya mana? Lu mesti pakai kacamata kali, Im. Udah ya? Udah mulai pakai kacamata belum? Nah, gara-gara itu kan. Gara-gara apa tuh? Gara-gara di operasi katarak. Oh ya? Mm-mm. Udah Oke. dua mata jadi plus. Pertanyaannya, Pertanyaan dari lo apa Pak, pertanyaan dari gue? kamu. Oh, Kalau yang ngefans banget sama Mbak Im Wong pasti tahu. Apakah judul sinetron pertamanya Mbak Im Wong? tuh tadi bilangin sama Mbak Susan, ayo lo. Sinetron pertama loh, bukan film. Gue tadi mention film. Sekarang sinetron pertama. Sinetron ya? Hmm. Gue tahu deh tuh. Di mana tahu? Coba iya kita lihat ya. Uh-uh. Gue kasih ini deh. Oh iya benar tahu wah. Dia Ada tahu. angkanya kan? Ada angkanya kan? Iya. Iya. Ya udah, itulah bocorannya. Ada angkanya. Siapa tuh yang jawab? Dari Lombok mau Kak. Mana? Dia harus ini nih, harus Siapa pintar. takut cinta? Bukan. Bukan. Oh gue salah sih ini. Gue ini telat. Punya Ya, kasusan aja nanti di. karena banyak banget Ah, nih udah yang tuh. mana? Tuh ada tuh. Mana sih? Siapa? Oh, gue nggak lihat nih banyak banget yang jawab. Aduh. Aduh. Benci, bilang cinta bukan. Erma 4752 ya. Erma 4752. Gue nggak bisa lihat loh, karena banyak banget yang masuk. Iya makanya. Satu bintang bukan. Ini dia nih. Tunjuk satu bintang. Iya Tunjuk benar. satu bintang, Benar. bukan tunjuk dong. Emang tunjuk satu. Iya, bener nggak? Bukan. Yang mana yang benar Tunjuk itu satu yang bisa bintang, jawab? benar. Tunjuk satu bintang. Siapa tuh yang pertama kali jawab? Iya. Erna 4752. Erna 7452.
Bener. 4752. Iya, selamat lo, dapet lo dia lo. Tuh, Erna 7452. Mesti ngapain, Im? Jadinya si Erna Enggak ding. 7452 ini. Ada lagi? Oh, udah Follow up. banyak yang jawab. Tuh pusing pala gue. Itu aja deh yang menang tadi 473 view. Tadi udah di capture. Ternyata tapi atasnya juga ada yang Karena banyak udah 2 jam banget. menang tuh. Erna 4752, selamat. Tuh. Wih, oke banget bisa dapet sepeda. Jarang-jarang di IG Live gue dapet sepeda. Kok Ntar yang ada followers gue pengen pengen ini lagi. mukanya Undang Mbak Im mukanya terus. Mas Rizal kok ini sih glowing banget. Pakai apa sih? Apa? Muka, Siapa? muka. Situ Muka. Kenapa muka? bagus amat pakai apa sih? Pakai apa? Bagus amat Maksudnya pakai pakai apa? apa? Nggak pakai apa-apa. Pakai Masa? ring light dong. Pakai ring light nih. Kalau Bukan. nggak pakai ring light, Enggak ini. Mantap gitu loh. lu Halus pakai itu ring light juga banget. nggak? Gue sih pakai ring Terawat light. banget. Terawat banget. Muka Kerawat. asli. Asli gue olahraga. Satu olahraga. Yang kedua, dia larinya ampun deh, mantep. Nah, enggak Nggak beneran saya apa-apa, nanya bener. Im. Lari. Gimana sih itu? Kok bisa Apanya? begitu Ada nih ada jerawat asli? nih gue. Jerawat. Asli Oh. amat. Gue liat tuh Enggak tuh jerawatannya jerawat baik tuh. banget. Ini efek ring light kali ini. Ring light gue bagus kali. Made in Hong Kong. Agak. Enggak. Kok kalau nggak Dari ada ring light? awal pas mulai tadi langsung lihat, sih kulitnya bagus amat tuh bilang. Gue Gila nih, aja langsung udah mengkilap tuh, jidat mengkilap tuh. Tuh lagi jerawat lagi satu. asli. Enggak Nggak ada perawatan, yang pakai. perawatan lah. Enggak. Perawatan. Lu mau perawatan di mana Hah? di Hong Kong? Semua mahal. Oh, bener juga. Hah, enggak perawatan itu. Hmm. Wah, hebat Ya juga ya. pakai biasa, pakai krim biasa lah. SK2 gue masih dengan Oh iya. SK2 masih setia. Dan Miracle selalu Water, pakai apa? Miracle Water. Hah? Dia promosi dia. Enggak, gue udah gak dikontrak SK itu, tapi gue masih Oh, pakai karena gue memang pakai SK itu sebelum SK itu ngontrak gue. oh, keren Sampai dia amat. udah nggak ngontrak gue 14 tahun ngontrak gue udah gitu nggak dikontrak gue tetap masih pakai SK itu karena memang udah jatuh cinta jatuh cinta. Cinta. Oke, Im, thank you banget ya Im, gue nggak ngambil waktu lama-lama tapi thank you banget, gue doain lo semoga tambah sukses dalam Amin. arti biar lo bisa banyak kesempatan untuk bantuin orang banyak. Amin, amin, amin. Dan gue doain semoga orang-orang yang minta bantuan ke lu adalah memang orang yang benar-benar butuh bantuan, bukan orang yang mau menipu gitu ya istilahnya. Itu sih sebenarnya yang kadang-kadang gue tuh suka salut sih sama lo. Lu gimana bisa bedain ya? Maksudnya gue Ya, tuh orangnya soalnya karena punya pengalaman jelek, jadi kadang-kadang suka nggak percaya sama orang gitu. Itu. Dan bener. semoga Kiano bisa tumbuh jadi anak yang baik, bisa berpanutan kepada bapaknya. Makanya lo tolong jangan jahil, jangan Iya. nularin kejailan, oke? Dan ketidakjelasan. Kapan ke Jakarta? Iya nih, harusnya kan Maret kemarin mau Paskah sama keluarga, tapi nggak bisa karena kan PSBB Jakarta. Terus tiket gue masih 18 Desember. Semoga kalau Indonesia masih ya udah mendingan gue pulang 18 Desember. Tapi Berarti kalau enggak, di sana jadi ibu rumah tangga aja dong? iya, iya, Enak. hidup gue jadi ibu rumah tangga di sini. Bikin Bosan kue, juga lama-lama. masak, enggak, gue enjoy being a housewife. Karena gila gue udah di dunia entertainment dari umur gue 15 tahun, Im. Jadi kayaknya cukup, Makanya ya kan? Jadi lama nih. Lama banget. iya kan, lumayan lah. Meskipun tempting karena dari Mbak Wati banyak sekali tawaran film. Gue udah Oh iya. mumet. Aduh, gue pulangnya gimana ya? Karantina dan segala macam. Pulang lah, main lagi lah. Iya, tapi kesian dong anak gue. Karena kan gue jemput anak sekolah gitu. Tapi gue berasa Itu gue lebih nikmatnya sehat tuh. sih. Gue sih berasa lebih sehat di Hong Kong karena gue punya banyak waktu buat olahraga. Tiap hari gue pasti jalan kaki. Gue bisa naik gunung. Gue bisa punya me time banyak. Gue bisa belajar sesuatu. Gue lagi belajar piano. Tuh, bayangin nggak? Wih,
Umur Iya, 47 tahun belajar piano, coba. Gue sampai nanya ke oke. gurunya, saya mungkin nggak ya umur segini belajar piano? Kata gurunya, kata siapa nggak bisa? Oke. Oke loh itu. Hmm. Seneng Jadi, banget deh gue dengarnya asli. ya. Jadi gue banyak waktu untuk belajar sesuatu yang baru, Wow. gitu. Cepet balik ya, kita kangen loh. Sip. Nanti kalau balik kita ketemuan ya. Thank you Oke. banget. Salam buat Paula. Peluk cium buat Kiano. Gue belum ketemu Kiano sebenarnya kan. Cuma waktu baru brojol aja dan lu nya nggak ada. Cuma Paula doang. Salam Tapi buat suami sama anak juga. ya, ya. Tapi makin lama Kiano mirip Paula ya. Awal-awal, Enggak, awal-awal, berdua lah. awal-awal mirip Om Joni. Iya benar. Mirip gua lah Keanu tuh. Enggak, enggak. Yeay. Lu tau nggak di Nanti lihat nanti. stasiun MTR ada gambar bayi mukanya kayak Kiano. Gue tuh kalau ngelihat dia Masa? kalau naik ke MTR gini, ini anak si Baim nih mukanya. Terkapan-kapan Foto gue dong, foto coba ya. lihat dong. Ya kemarin gue Ini foto foto ya. ya. Tapi kata laki gue, enggak lah, nggak mirip lah. Enggak, sekilas doang. Gue selalu lihat dia kayak Keanu gitu. Thank you ya Im, bilangin manajer lu Sama-sama, terima Mas. kasih. Dan terima Iya. kasih sudah memberikan sepeda hari ini. Puji Iya Tuhan dong. udah ada yang dapat rezeki. Amin. Oke, stay safe ya. Oke. Be safe ya. Salam buat semua. Oke, Dadah, Mas bye. Susan. Makasih waktunya ya. Nah, iya. Dah.